Adaro ITMG boleh di hold, Adaro lebih baik di stop dulu karena Adaro tadi udah potensi bakal turun. Kita lihat ITMG-nya ya. ITMG-nya sih dia masih bergerak uptrend, tapi ini udah mulai rawan-rawan nih. Jangka panjang dia masih uptrend, tapi jangka menengahnya dia udah mulai rawan, udah mulai bergerak sideways, mulai diperhatikan di level stop loss di angka 41.000 lah. Hari ini kan berapa? 41.925, jadi 42.000 ya di TMG. Kalau ternyata dia tutup di bawah 41.000, let's say 40.975, 50, 49, angkanya kepanjangan ya, 49.25, lebih baik di stop loss dulu. Karena dia takutnya bakal sama kayak Adaro nih. Ini kan dia di sini sideways, tapi dia masih ada di dalam area sideways-nya. Tapi kalau Adaro kan udah jebol nih, takutnya ITMG bakal sama, karena kan secara sentimen untuk saham-saham batubara ini udah tidak semenarik di kuartal ketiga lah gitu. Exposure-nya orang-orang udah capek trading di batubara pertama. Yang kedua, secara fundamental pun juga harga batubara udah kayaknya udah menyentuh angka premiumnya deh di angka 400, dan harusnya perlahan dia bakal turun. Itu kan berarti akan ke reflect di laporan keuangan di kuartal keempat, yang which is itu pasti secara Q-on-Q nanti kalau misalkan laporan keuangan di kuartal keempatnya keluar dengan average selling price yang di bawah rata-rata di kuartal ketiga, pasti net profitnya bakal turun. Walaupun kalau all in all ya dibilangnya masih tetap cuan, tapi secara Q-on-Q kan pendapatannya turun gitu. RMKE RMKE itu enak, pelan tapi pasti. Saham kesukaannya Kohans nih. Besok Kohans kan live sama Teresia ya. Teman-teman tanya aja, pasti dia bakal suka. Pasti kalau Kohans gimana RMKE, pasti dia ngomongnya dengan menggebu-gebu. Saya yakin itu. Tapi kalau saya lihat secara teknikal sih juga masih oke lah. Pergerakannya juga masih uptrend, dia selalu dekat-dekat di EMA 20-nya. Teman-teman kalau misalkan mau masuk RMKE masih oke. Harga closing 10.20, masuk di 10.10 atau langsung hajar kanan 10.20 nggak apa-apa, tapi batas stop loss-nya itu di kalau tutup di bawah 9.80 harus stop loss. Ini untuk RMKE ya. Jadi inget loh, ini saya setiap live selalu ngomong batas stop loss-nya di berapa, tapi kok bisa minggu lalu ketika saya jaga stand di Central Park, ada yang datang ucuk-ucuk bilang, Mas Haji, saya kemarin ikutin rekomendasi, tapi ketika turun nggak saya stop loss. Loh, salah siapa? Itu emang salah saya. Kan salahnya teman-teman sendiri yang harusnya bisa stop loss, tapi malah stop loss. Ibaratnya kalau kecelakaan naik motor, udah dikasih tahu suruh pakai helm, tapi nggak pakai helm. Yang salah masa yang disalahin yang nyuruh pakai helm? Kan udah disuruh pakai helm, salah siapa nggak pakai helm? Ya kan sama nih. Saya RMKE boleh kasih rekomendasi beli, tapi kalau tutup di bawah 980 harus di stop loss gitu. Ada lagi yang tanya Astra International. Astra ini Astra ini agak lucu nih. Orang-orang banyak yang bilang penjualan mobil bagus. Tapi kalau kita hitung secara valuasi ya, kita ngomongin fundamental keren-kerenan nih biar kayak fund manager. In valuation wise, Astra International itu harganya masih cukup premium, dan kalau kita lihat agak susah untuk berkompetisi dengan saingan terbarunya yaitu Hyundai gitu. Jadi kalau dibilang kalau misalkan teman-teman ada yang cari pembelaan, tapi kan Avanza masih tetap nomor 1, apalagi sebentar lagi keluar Innova yang hybrid. Ya kita tinggal lihat aja apakah itu ke-reflect di laporan keuangannya, apakah itu benar-benar bisa membuat Astra bisa jadi cuan kotos-kotos lah ibaratnya. Kan belum tentu gitu. Jadi ya ini langsung ke-reflect di teknikalnya itu kan berarti masih menandakan memang harganya itu masih cukup premium. Begitu. Jadi kalau saya bilang sih Astra pergerakannya mungkin sekarang itu dia bakal sangat amat bakal sangat amat bergantung dari penjualan selain otomotif, kayak dari anak usahanya yang United Tractor, kayak dari penjualan heavy equipment, dari anak usaha yang lainnya, itu yang nantinya akan
merubah laporan keuangannya si Astra jadi terlihat sangat-sangat bagus dari investasinya di Goto kayak gitu. Misal nih, let's say contohnya Goto nanti tiba-tiba harganya 500. Itu kan dari laporan keuangannya si Astra yang dia udah invest di Goto dari harga berapa ya, dari 100 bahkan. Kan nanti langsung kelihatan nih di laporan keuangan keuntungan dari hasil investasi, which is to Goto kan angkanya jadi cuan, jadi centang, jadi bagus. Itu bakal terlihat. Tapi kalau dibilang penjualan mobil bagus, ya bagus sih bagus, tapi secara keseluruhan di bottom line-nya, di laporan keuangan di bawahnya secara net profitnya itu nggak berpengaruh terlalu signifikan gitu loh. Jadi kalau dibilang Astra itu apakah cuman berdasarkan dari penjualan mobil doang? Menurut saya sudah enggak sih. Let's say 50% ke atas mungkin masih didominasi keuntungannya itu dari penjualan mobil. Tapi kan ya sisanya itu kan yang bisa bikin cuan, yang bisa jadi game changingnya lah untuk si Astra. Jadi kalau sekarang sih saya bilang apakah saham ini menarik? Saya kurang suka. Kalau disuruh milih daripada Astra, saya lebih prefer kayak perbankan atau sektor telekomunikasi kayak ISAT. Itu masih lebih atraktif dibandingkan big caps-nya si Astra ini tadi gitu. United Tractor, kita bahas anaknya lah, mirip loh teman-teman, bisa lihat kan, ini Astra, ini United Tractor. Nah, walaupun bisnisnya beda tapi teknikalnya bisa mirip ya. Ini Astra, ini United Tractor. United Tractor penjualan heavy equipment-nya cukup oke. Tapi pabrik-pabriknya nih, tambang-tambangnya nih untuk si United Tractor yang kurang lah ya, bahasa kerennya itu di laporan keuangan itu penjualan heavy equipment United Tractor bagus, tapi untuk tambang martabenya sama tambang batu bara saya lupa nih. Martabe itu kan tambang emas, sama tambang batu baranya itu performanya itu seharusnya bisa lebih dari itu, tapi hasilnya kok cuman segitu gitu loh. Jadi orang-orang pada kecewa. Ini juga langsung reflect di laporan, langsung reflect di teknikalnya si United Tractor yang tidak begitu banyak peminat. Yang kalau kita lihat dia downtrend nih, dia di high segini turun, membentuk high lagi tapi tidak lebih tinggi dari high sebelumnya, turun lagi, membentuk high tinggi tapi tidak lebih tinggi dari high sebelumnya, dan sekarang turun lagi. Kalaupun naiknya dia nggak bakal lebih tinggi high-nya dibandingkan high sebelumnya. Jadi menurut saya nggak begitu atraktif kalau teman-teman mau coba trading di United Tractor. Wih, banyak nih. Win, Sip, Leat. Waduh. Ini saham itu semua ya. Saham perkapalan. Wintermar teman-teman bisa lihat sendiri, dia masih cukup oke, tapi dia averaging di ranging terus, nggak bisa nembus resisten kuatnya. Kalau saya bilang kemungkinan dia besok bakal turun nih, karena udah 3 hari naik. Dan kebanyakan Wintermar itu orang-orang yang masuk buat trading. Wins, terus Sip masih jelek, dia masih downtrend, masih nggak menarik sama sekali, sama Leat. Leatnya juga gagal nggak bentuk pattern nih. Siapa sih yang gambar ini? Patternnya jelek banget nih. Ini udah dia sideways jebol turun ke bawah, habis itu rebound. Apakah dia dibilang pasti bisa naik? Ya kalau misalkan dibandingin sama 3 tadi ya, Win, Sip sama Leat, saya lebih berani masuk di Leat sih. Ini saya bilang berani loh. Jadi kalau berani buat orang-orang yang trader ya, trader keras nih. Kalau trader keras masuk di harga berapa nih? 94 oke, 93 oke. Stop loss kalau closing di bawah 89. Dibandingkan sama tadi Sip. Kok CEO sih? Sip dia masih downtrend, saya nggak suka. Sama satu lagi tadi apa? Wintermar dia memang masih uptrend tapi harganya udah premium. Jadi lebih berpotensi untuk turun dibandingkan si Leat tadi, lebih potensi untuk rebound naik. Excel ranging lah ini. Excel bergeraknya ranging, area support 2350 sampai 2540. Buat trading enak nih kalau lagi ranging gini. Antri beli aja 2400, 2410.
Nanti jualnya di 2500, 2510, 2520. Jadi kita dapat 100 poin. Itu kan lumayan buat trading jangka pendek. Let's say 2 hari 3 hari udah kecapai. Excel enak buat masuk. Kalau teman-teman mau trading Excel, masuknya tadi 2400, jualnya 2500-an. Kalau ternyata tembus di bawah 2350 harus stop loss. Jadi 2340 itu batas stop lossnya, 2330 kalau misalkan cukup berani ya. Itu untuk Excel. Aces. S hardware sih sudah mulai solid ya, reboundnya ini udah mulai kelihatan. Di sini kan dia rebound beberapa hari, dia juga sudah ada di atas angka 20. Boleh, saya berani masuk, tapi saya kecilkan batas stop lossnya ya. Ini kan dia hari ini closing di 590. Kita stop lossnya di sini aja nih, jangan di 490, jangan di sini. Di sini. Stop lossnya di 555. Hari ini kan tutupan berapa? 590. Besok kalau mau masuk HK nggak apa-apa 590 atau 595. Kalau ternyata dia turun, batas stop lossnya di 555. Itu buat trading jangka pendek kalau mau masuk S hardware. Saya bilang sih, tapi ini sudah solid ya reboundnya ini. Beberapa kali dia nyentuh 490 naik dan sekarang sudah ada di atas angka EMA 20-nya. Saya lebih suka saham-saham yang seperti ini nih teman-teman. Reboundnya itu udah terlihat. Dia rebound dari area supportnya, angka terbawahnya, dan naiknya pelannya, volumenya juga ke-create. Terus juga sekarang dia udah ada di atas angka EMA 20. Nah ini kan enak nih, udah bisa bilang dua indikasi mengatakan dia rebound dibandingkan saham yang tadi teman-teman banyak tanya tuh, saham-saham digital kayak BBYB lah, Goto lah, Breeze lah, terus Bank Raya lah, Agro itu ya dia masih downtrend. Dia dibilang baru rebound, baru 1 hari rebound, tapi belum solid secara garis EMA-nya juga masih di bawah EMA 20-nya gitu. Kars, wih, siapa nih nanya Kars nih? Punya di harga berapa nih? Kemarin dia Kars itu karena sahamnya lagi dipantengin ya, jadi dia auto rejectnya tuh kecil, cuman sampai 10%, nggak seru. Padahal kalau dia bisa auto rejectnya tuh sampai 25% kan, enak tuh. Tapi ya wajar sih, karena memang ya teman-teman secara fundamental memang banyak isu lah di Kars ini. Saya ngejelasinnya juga jatuhnya kayak ngegosip. Jadi kita ngeliatnya murni dari teknikalnya aja ya. Kalau teknikalnya sih memang karena setelah dia rebound dari sini, menurut saya 2 hari terakhir ini harusnya ya, kalau kemarin doang itu koreksi wajar, tapi kalau koreksinya udah 2 hari, saya takutnya bakal kayak gini nih. Koreksinya lama, pelan, kita besok beli, ternyata masih turun besokannya, besok beli lagi, ternyata masih makin turun. Jadi kalau kayak gini, enaknya nunggu kalau let's say udah 2 hari candlenya hijau untuk Kars ini. Jadi antri belinya di angka berapa ya enaknya ya? Di angka 77, 78. Atau kalau misalkan mau lebih aman lagi di dekat angka supportnya nih di 73. Ya kan support 72 nih. Teman-teman antri 73, 74 aja. Jadi kalau ternyata dia makin turun di bawah 72 langsung stop loss. Gitu. TAPG. TPA apa? TAPG, tempat pembuangan akhir TPA kan. Kalau TAPG ranging ya, TAPG ini kelihatan nih rangingnya di range harga 675 sampai 720. Apakah bagus apa enggak? Ya kita asumsikan besok kalau rebound bagus saya bilang, karena reboundnya persis di garis support di 670 sama persis di atas angka EMA 20-nya. Kalau rebound dia cakep untuk TAPG. Tapi kalau ternyata dia masih turun, ya udah jangan dibeli. Itu untuk TAPG. Medco. Kok Medco saya tulis pakai E lagi. Medco setelah dia keluar dari sideways-nya, waktu itu kan saya pernah bilang ya teman-teman ya, Medco itu agak mengkhawatirkan karena dia udah, ingat banget saya udah nembus di sini. Tapi kalau ternyata dia udah solid, nggak apa-apa masuk aja. Tapi kalau misalkan naiknya tinggi, nah ini bener nih, ketika di sini naiknya tinggi,
membentuk pattern uptrend. Kalau dibilang apakah dia masih berpotensi uptrend, masih, selama dia ada di atas angka 520-nya. Jadi kalau teman-teman besok mau masuk, oke, di angka 110, 1110, 1110 itu boleh masuk. Batas stop loss-nya di 1080 ya. Jadi kita perpendek stop loss-nya aja, karena dari tadi kan saya, kalau teman-teman perhatikan, saya ngeset stop loss-nya itu pendek-pendek karena memang kondisi market di sekarang ini itu lagi nggak menyenangkan nih. Laporan keuangan pada banyak yang bagus, bukannya membuat market naik, tapi malah dijadiin aksi taking profit.